ngomongin soal kelemahan, topik satu ini tuh kayak nggak akan pernah ada habisnya. Gimana enggak sih? Karena kelemahan itu adalah hal yang mendasar ada dalam diri kita sebagai manusia. Manusia mana coba yang nggak punya kelemahan? Setiap manusia pasti punya lah kekurangan. Bahkan kita pergi pun, kemanapun kita pergi, kita selalu membawa itu. Cuman pernah nggak sih kepikiran oleh kita dibanding kita memikirkan kelemahan ini, lebih baik kita memikirkan kelebihan kita yang lebih banyak lagi, yang lebih besar lagi. Karena nggak sedikit juga orang yang terbuai dengan kelemahannya. Cuman karena kelemahan yang kecil, sampai nggak percaya diri nih untuk kalau dia tuh punya kelebihan gitu. Cuman karena overthinking sama kelemahannya, sampai nggak punya waktu untuk menggali potensi yang ada dalam diri dia. Dan yang lebih parahnya lagi, cuman karena kekurangan ini, sampai merendahkan diri sendiri. Itu kan nggak baik banget gitu. Terus gimana dong? Untuk kita biar lebih bisa fokus dengan pengembangan diri kita, lebih fokus dengan kelebihan kita, atau mungkin hingga saat ini ada yang belum tahu kelebihannya itu di mana. Well, kekurangan yang paling buruk itu adalah ketika kita nggak tahu kelebihan kita. Terus gimana dong? Kalau cari di internet, jawabannya pasti banyak kok. Gimana cara kita bisa memotivasi diri kita sendiri menjadi lebih baik? Atau mungkin mau lihat quotes juga banyak. Atau mungkin melihat video-video motivator terkenal juga pasti bakalan banyak. Cuman hal yang paling penting adalah, dan yang paling dasar adalah gimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Balik lagi ke diri kita. Gimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa berdamai nih dengan diri kita sendiri, semuanya bakalan gampang kok ke depannya. Dan yang paling penting itu adalah jangan sampai emosi yang mengendalikan diri kita. Tapi ayo, diri kita yang mengendalikan emosi. Terkadang kalau kita ingin merasakan marah, sedih, kesal, ataupun senang, nggak apa-apa, ekspresikan aja, karena manusia butuh ekspresi kan. Cuman ingat, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai emosi yang mengendalikan diri kita, tapi kita yang mengendalikan emosi. Karena kalau sampai emosi yang mengendalikan diri kita, ya balik lagi, kita nggak akan pernah paham kita tuh maunya gimana. Kita nggak akan pernah tahu diri kita seperti apa. Jadi, ayo kenali diri kita lagi lebih dalam lagi. Dan tahu kita tuh seperti apa orangnya. Terus yang kedua adalah belajar. Mungkin untuk sebagian orang, belajar itu nggak mengasyikkan. Cuma pernah nggak sih kepikiran oleh kita nilai plus yang kita dapat dari belajar? Setidaknya dari membaca buku. Ilmu kita bakalan lebih dalam lagi, kita dapat ilmu lagi, dan kita bisa menaikkan derajat kita loh sebagai manusia. Dan yang paling penting adalah kita bisa mempertanggungjawabkan perkataan kita dengan ilmu. Nilai plusnya lagi nih, kekurangan kita tadi makin kecil dan kelebihan kita makin gede. Cuman karena kita punya ilmu dan kita punya pertanggungjawaban dengan omongan kita. Tapi aku pesimis nih dengan ilmu yang aku punya. Nah, poin ketiga adalah berani. Jangan pernah pesimis dengan diri sendiri. Karena pesimis itu adalah awal untuk merendahkan diri kita. Kalau kita merendahkan diri kita lagi, bakalan susah untuk kembali ke awalnya lagi. Jadi jangan pernah pesimis, jangan pernah ragu dengan diri kita. Jadi harus berani dan berani untuk memperlihatkan itu, menampilkan itu. Karena nggak salah-salan kan yang diomongin berdasarkan yang kita pelajari, berdasarkan ilmu yang kita dapat gitu. Karena kalau orang berilmu ngomongnya juga akan berasal-asalan. Terus selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan itu, kita sudah berdamai dengan diri kita sudah belajar dan kita sudah berani. Tapi kok hasilnya nggak kelihatan ya? Kok aku nggak merasakan itu, aku nggak melihat itu? Bersabar. Kuncinya adalah bersabar. Tuhan itu pasti melakukan yang terbaik untuk kita semua di saat waktu yang tepat. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, atau mungkin bukan lusa, tapi beberapa tahun lagi, atau mungkin beberapa minggu lagi, semua itu pasti di saat waktu yang tepat. Jadi kuncinya harus bersabar. Dan terus nih, sambil bersabar, sambil upgrade ilmu, upgrade diri kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kepikiran dengan kelemahan itu tadi. It's okay, nggak apa-apa kalau kita sekali memikirkan kelemahan kita sebagai acuan kita untuk menjadi lebih maju lagi. Tapi jangan sampai dia mempengaruhi diri kita untuk upgrade lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah bersyukur. Kita tetap harus bersyukur tentang apa yang kita miliki. Kalau kata Mary Riana, nggak apa-apa deh nggak jadi perfect, tapi kita limited edition.
kita tuh cuma satu loh di dunia. Tuhan itu menciptakan kita tuh cuma satu, nggak ada kopiannya, bahkan saudara kembar pun berbeda. Jadi jangan pernah merendahkan diri, jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, selalu bersyukur dengan diri kita sendiri. Ngeliatnya jangan ke atas terus, sesekali ngeliatnya ke bawah, biar bisa lebih bersyukur lagi. Well, cuman itu, dan semangat untuk menjadi lebih baik. Terima kasih.